Oke, selamat datang sahabat dedikasi. Dengan pendidikan, kita berprestasi. Pada video kali ini, kita akan mengupas tuntas tentang konsep dasar uang. Topik kali ini tentunya sudah sangat familiar untuk teman-teman pahami atau teman-teman lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi, bagaimana secara konsep dan teoritiknya? Maka perlu kita dalami lagi. Mari kita ulas konsep dasar uang. Teman-teman semuanya, di sini Bapak akan mencoba menggali informasi apa yang sudah ada di dalam pikiran teman-teman semua terkait dengan materi yang akan kita bahas. Apa yang Anda pahami tentang uang, teman-teman? Menurut teman-teman, apa fungsi utamanya uang? Nah, ini tentunya teman-teman bisa langsung menjawab apa yang kalian ketahui tentang uang. Dan bagaimana fungsinya. Itu yang menjadi concern kita untuk teman-teman pelajari selanjutnya. Apa yang membedakan uang dengan barang-barang yang lain? Karena barang-barang tersebut juga memiliki nilai tukar. Nah, ini akan kita coba gali nanti perbedaan uang dengan barang-barang lain. Yang ketiga, teman-teman semuanya, apakah uang mempengaruhi kehidupan kalian? Nah, ini tentunya menjadi poin penting terkait dengan peran uang seperti apa dalam kegiatan kita di kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya di sini teman-teman, yaitu terkait dengan bagaimana sih sejarah dari munculnya uang, mengapa manusia beralih dari sistem barter ke sistem uang, apa keuntungannya dari konteks ini yang perlu kita pelajari bersama-sama. Dan yang terakhir, tentunya kita mengenal adanya uang kertas dan uang logam. Apa maksud uang kertas dan uang logam itu sendiri? Apakah kemungkinan nanti kita tidak menggunakan itu? Ke depan kita tidak menggunakan uang kertas dan uang logam. Nah, ini yang harus kita pelajari lebih lanjut agar kita mendapatkan informasi yang lebih baik lagi. Baik, teman-teman semuanya, di sini kita akan mencoba membahas tentang apa itu istilah daripada uang. Ini menurut Robertson di dalam bukunya Money, yang mana uang sebagai salah satu segala sesuatu yang umum diterima dalam pembayaran barang-barang. Jadi uang ini diterima secara umum untuk melakukan transaksi pembayaran. Ini dalam buku Manulang 1977. Ada juga menurut dari Pike yang menyatakan bahwa uang itu segala sesuatu yang umum dipergunakan sebagai alat penukar. Nah, ini ada konsep baru di mana uang selain diterima secara umum juga sebagai alat penukar. Nah, ini perlu kita garis bawahi dalam hal konteks uang. Baik, sahabat dedikasi, kita lihat lagi terkait dengan syarat uang. Apa saja syarat uang? Yang pertama, uang tidak mudah rusak atau tidak busuk. Nah, tentunya di sini jika kita melihat kalau kita punya uang 100.000, pagi hari tiba-tiba 1 jam kemudian uangnya itu rusak, nah ini tidak memenuhi syarat uang. Yang kedua, memiliki harga yang tinggi. Jadi jangan sampai uang kita itu tidak memiliki nilai tukar, yang mana uang 100.000 itu tidak memiliki kemampuan untuk membeli suatu barang. Itu belum memenuhi adanya syarat uang itu sendiri. Yang ketiga, mudah disimpan. Nah, ini menjadi poin penting teman-teman semuanya. Jadi, uang itu bisa disimpan di lemari, bisa disimpan di dompet, bisa disimpan di mana saja, karena fleksibilitas daripada uang itu sendiri. Yang keempat, mudah dipindah-pindahkan. Dalam kondisi ini, uang sangat mudah untuk bisa kita pindah-pindahkan. Bisa dipindahkan dari dompet ke lemari atau mungkin ke saku baju sehingga nanti uang tadi itu sangat fleksibel untuk kita bawa kemana-mana. Yang kelima, mudah diperkecil tanpa penurunan nilai. Jadi kalau kita melihat di mana uang itu apabila uangnya itu kita manfaatkan dengan baik, apabila uang tadi itu kita maksimalkan dengan baik, tentunya uang itu akan memberikan manfaat untuk kita.
Tapi di mana uang tadi itu mudah diperkecil, maksudnya saat kita akan membagi uang dari 100.000 menjadi 50.000 2 lembar, maka tidak mengurangi daripada nilai uang itu sendiri. Jadi 100.000 satu lembar sama dengan 2 lembar dengan nominal 50.000 dan 50.000. Yang keenam tentunya uang harus diterima secara umum, uang harus disukai oleh masyarakat, sehingga nanti semua orang bertransaksi itu bisa diterima secara umum oleh masyarakat. Selanjutnya, sahabat dedikasi, fungsi uang di situ ada sebagai penukar, sebagai pengukur nilai, sebagai penimbun atau penghimpun kekayaan. Kita coba bongkar satu-satu terkait dengan fungsi uang. Yang pertama sebagai alat penukar. Jadi uang itu bisa ditukarkan dengan senilai barang yang akan dibeli atau ditukar itu sendiri. Seperti di sini, uang akan ditukar dengan buku seharga nilai daripada buku atau pulpen itu sendiri. Yang kedua, di mana uang sebagai pengukur nilai. Di sini Bapak ibaratkan ada buku dan pensil. Bukunya itu 10.000, dapat 1, pensilnya itu 10.000 dapat 5. Jadi 10.000 satu buku sama dengan 5 pulpen yang seharga 10.000 juga. Jadi ini memberikan ibarat bahwa 5 pulpen sama dengan satu buku dengan nominal 10.000 dan 10.000. Nah, ini yang ketiga, penimbun penghimpun kekayaan, di mana uang itu sendiri oleh masyarakat bisa ditabung, oleh masyarakat bisa dijadikan deposit, sehingga nanti uang yang dimiliki oleh teman-teman semuanya itu akan bermanfaat di kemudian hari. Ini sebagai penghimpun atau penimbun kekayaan. Nah, di sini teman-teman ada jenis-jenis uang, yaitu ada uang kertas dan uang logam. Nah, ini yang mengeluarkan adalah Bank Sentral, Bank Indonesia. Adapun uang elektronik di sini ada kartu debit, ada sistem elektronik yang lainnya di situ. Ada uang digital yang saat ini sedang berkembang di masyarakat. Oke, sahabat dedikasi, jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dalam video kali ini, yaitu di mana uang sebagai segala sesuatu yang umum diterima dalam pembayaran, dan fungsi uang itu sebagai alat penukar, pengukur nilai, dan penimbun atau penghimpun kekayaan. Dan yang ketiga tentunya di jenis uang itu sendiri ada uang kertas, uang logam, uang elektronik, uang digital, dan lain sebagainya. Tentunya dengan berbagai sumber referensi yang berbeda akan menghasilkan informasi yang berbeda juga. Untuk lebih memahami materi kita kali ini, silahkan teman-teman coba wawancara kepada 3 orang. Bagaimana pengetahuan preferensi mereka dalam menggunakan uang elektronik dan uang tunai? Apa keunggulan dan kemudahan atau mungkin kesulitan masing-masingnya? Dari situ kita teman-teman bisa belajar terkait dengan uang elektronik atau uang dan uang tunai tadi itu sendiri. Terima kasih teman-teman semuanya. Kita kembali lagi pada video-video selanjutnya dan tentunya dengan sahabat dedikasi, dengan pendidikan kita berprestasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.